Untuk matematik teknik 2, materinya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama bilangan kompleks dan bagian yang kedua barisan dan deret. Bagian pertama akan dibahas sekarang, sedangkan bagian yang kedua akan dibahas setelah UTS. Bilangan kompleks timbul sebagai akibat adanya persamaan-persamaan yang tidak bisa dipenuhi oleh bilangan-bilangan real atau nyata. Bilangan real atau nyata adalah bilangan yang telah kita kenal dan sering kita gunakan sehari-hari. Kebalikan dari bilangan ini adalah bilangan imajiner atau khayal. Tidak seperti bilangan real, bilangan imajiner mungkin kurang dikenal dan jarang digunakan sehari-hari. Sedangkan bilangan kompleks merupakan gabungan dari kedua bilangan tersebut. Jadi suatu bilangan kompleks akan mengandung bilangan real dan bilangan imajiner. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bilangan kompleks timbul sebagai akibat adanya persamaan-persamaan yang tidak bisa dipenuhi oleh bilangan real. Sebagai contoh misalkan persamaan berikut. Terlihat bahwa supaya persamaan ini terpenuhi, maka X harus sama dengan akar dari negatif 9. Jadi X harus akar dari negatif 9 supaya persamaan ini bisa diselesaikan. Nah, terlihat bahwa bila menggunakan bilangan real atau bilangan jata, persamaan ini tidak bisa diselesaikan. Karena pada bilangan real, akar dari bilangan negatif itu tidak ada. Nah, agar persamaan ini bisa diselesaikan, maka dikembangkanlah apa yang namanya bilangan imajiner atau khayal. Pada bilangan imajiner didefinisikan suatu besaran yang biasanya disimbolkan dengan huruf I, di mana I adalah akar dari negatif 1. Nah, oleh karena I akar minus 1, maka I kuadrat itu adalah minus 1. Jadi akar minus 1 dikalikan dengan akar minus 1 itu sama dengan minus 1. Dengan demikian, dengan menggunakan konsep bilangan imajiner, maka penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 9 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 9I. Karena I-nya akar negatif 1. Jadi ini yang mendasari timbulnya bilangan kompleks. Nah, ini adalah definisi dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk. Jadi kalau kita misalkan bilangan kompleksnya itu kita simbolkan dengan Z, maka Z itu sama dengan X ditambah Y dikali I, di mana X dan Y adalah bilangan-bilangan real. Nah, X ini biasa disebut sebagai bagian real dari Z, atau bagian real dari bilangan kompleks, dan dinotasikan sebagai seperti ini, Re Z. Ini kita baca bagian real dari Z. Sedangkan Y disebut sebagai bagian imajiner dari Z, atau bagian imajiner dari bilangan kompleks Z, dan dinotasikan sebagai IMZ. Nah, ini kita baca bagian imajiner dari Z. Nah, ini contoh-contoh dari bilangan kompleks. Misalkan contoh yang pertama, Z sama dengan 1 plus 2I.
Nah, bagian real dari Z-nya itu sama dengan 1, sedangkan bagian imajinernya itu sama dengan 2. Contoh yang kedua, Z sama dengan minus 3 plus 5i. Bagian realnya minus 3, sedangkan bagian imajinernya itu 5. Contoh yang ketiga, Z sama dengan 4. Nah, ini bagian realnya 4, sedangkan bagian imajinernya itu sama dengan 0. Contoh yang berikutnya, Z sama dengan minus 8i. Di sini bagian realnya 0 karena tidak ada bagian realnya, sedangkan bagian imajinernya itu sama dengan minus 8. Nah, bentuk bilangan kompleks seperti ini, X plus YI, sering juga disebut sebagai bentuk rektangular dari bilangan kompleks. Bentuk rektangular, karena nanti ada lagi bentuk lain dari bilangan kompleks, yaitu bentuk polar. Nanti kita bahas mengenai bentuk polar. Nah, yang ini biasa disebut sebagai bentuk rektangular dari bilangan kompleks. Nanti ada lagi bentuk polar. Nah, kita lihat sekarang operasi dari bilangan kompleks. Jadi sama seperti bilangan real, bilangan kompleks ini juga bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikali, dan bisa dibagi. Nah, kita lihat yang pertama, penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan kompleks. Misalkan Z1 dan Z2 ini bilangan kompleks, maka hasil penjumlahan dan pengurangan dari kedua bilangan kompleks ini diperoleh dengan cara menjumlahkan dan atau mengurangkan bagian-bagian real dan imajiner yang bersesuaian. Jadi mudah kalau kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan kompleks ini. Tinggal kita jumlahkan dan kurangkan komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi kalau untuk contoh ini maka Z1 plus Z2 itu sama dengan, jadi hasil penjumlahannya untuk bagian realnya itu X1 ditambah atau dikurang X2 gitu. Sedangkan bagian imajinernya kita kurangkan atau jumlahkan saja bagian imajinernya. Jadi Y1 ditambah atau dikurang dengan Y2. Jadi kita kurangkan atau kita jumlahkan bagian-bagian real dan imajiner yang bersesuaian. Contoh misalkan Z1 3 plus 2i, Z2-nya 7 minus 5i, maka Z1 plus Z2 itu sama dengan 3 ditambah 7, 10, 2 ditambah minus 5, minus 3i. Kalau kita kurangkan aja komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi 3 dikurang 7 minus 4, ini untuk bagian realnya. Bagian imajinernya kita kurangkan 2 dikurang minus 5. 2 dikurang minus 5. Nah, ini ya ini salah ketik ya. Mestinya ini mestinya plus 7. Plus 7. Jadi 2 dikurang minus 5 itu plus 7. Jadi minus 4 plus 7i gitu. Hasil pengurangan dari Z1 dan Z2. Nah, untuk perkalian, misalkan Z1 X1 plus Y1i, Z2-nya X2 plus Y2i, maka ini kalau kita kalikan Z1 dengan Z2, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil perkalian ini bisa dibuktikan dengan cara seperti ini. Jadi ini Z1, ini Z2, kita kalikan. Ini Z1, yang ini Z2, maka ini sama dengan X1 dikalikan dengan Z2, ditambah dengan yang ini dikalikan dengan Z2. Jadi X1 dikali Z2 ditambah dengan Y1i dikali Z2. Seperti ini. Nah, ini dikalikan X1 dikali X2 ditambah X1 kali Y2 kali I. Yang ini juga kita kalikan. X2 dikali Y1i yang ini ditambah
Y1 dikali Y2 dikali I kali I kuadrat. Seperti ini. Nah, karena tadi ya I kuadrat itu sama dengan minus 1, maka ini menjadi minus Y1 Y2 ya, karena I kuadratnya minus 1. Jadi kita dapatkan seperti ini. X1 kali X2 ditambah X1 Y2I ditambah X2 Y1I minus. Karena I kuadratnya sama dengan minus 1. Jadi minus Y1 Y2. Nah, di sini kita kumpulkan. Yang bagian realnya, ini dan ini, kita kumpulkan menjadi seperti ini. Kemudian yang bagian imajinernya kita kumpulkan. Ini dan ini kita jumlahkan. Ini. Kita dapatkan ini. Nah, ini perkalian dari Z1 dan Z2. Ambil contoh misalkan Z1 2 plus 3I, Z2-nya 5 minus 4I, kita kalikan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kita peroleh dengan cara seperti tadi. Jadi kita kalikan, ini Z1, Z2, kita kalikan. Nah, ini sama dengan 2 dikalikan dengan Z2, ditambah 3I dikalikan dengan Z2. Ini kita kalikan, 2 kali 5, 10, 2 kali 4I, 8I, 3I dikali 5, 15I, 3I dikali minus 4I, minus 12I kuadrat. Nah, ini I kuadrat sama dengan minus 1, maka ini menjadi 10 minus 8I plus 15I plus 12, ya, karena ini minus 1. Nah, ini kita jumlahkan yang bagian realnya, 10 ditambah 12, yang bagian imajinernya juga kita jumlahkan, minus 8I ditambah 15I menjadi seperti ini. Ini jadi 22 ditambah 7I. Nah, ini hasil perkalian antara Z1 dan Z2. Nah, di operasi bilangan kompleks kita kenal yang namanya operasi konjugat. Jadi misalkan ini bilangan kompleksnya Z sama dengan X plus YI, maka konjugatnya, konjugat dari Z itu kita simbolkan dengan simbol seperti ini. Z pakai topi, ini konjugat dari Z itu sama dengan X negatif YI. Jadi kalau konjugat ini bagian imajinernya itu kita negatifkan gitu. Yang tadinya plus jadi negatif. Kalau dia di sini negatif, dia menjadi positif di sini. Ini operasi konjugat. Ambil contoh misalkan Z sama dengan 3 plus 5I, maka konjugatnya itu, ini juga kurang topi di atasnya. Mesti ini Z pakai topi. Konjugatnya itu sama dengan 3 minus 5I. Jadi kita negatifkan gitu. Yang bagian imajinernya. Ini operasi dari konjugat. Oke, kita lihat berikutnya pembagian bilangan kompleks. Nah, misalkan Z1, X1 plus Y1I, kemudian ini Z2, X2 plus Y2I, maka kalau kita bagi Z1 dengan Z2, ini hasilnya seperti ini. Nah, kenapa seperti ini nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk membagi ini, petunjuknya adalah kalikan pembilang dan penyebut. Jadi kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat dari penyebut. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat dari penyebut. Jadi ini tadi, ini Z1 mau kita bagi dengan Z2. Jadi nanti pembilang dan penyebut itu kita kalikan dengan konjugat. Konjugat dari penyebut ini. Ini kan konjugatnya X2 minus Y2I. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan konjugat dari penyebut. Kita kalikan dengan X2 minus Y2I. Ini penyebutnya juga kita kalikan dengan X2 minus Y2I. Nah, ini nggak masalah kalau kita kalikan. Karena ini kan kalau dibagi ini sama dengan 1. Jadi nggak berubah persamaan. Nah, ini kalau kita kalikan,
ini dikalikan dengan ini hasilnya. Jadi kita pakai cara pengalian yang tadi. Kemudian yang ini juga kalau kita kalikan, ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita pisahkan bagian realnya. Yang ini dibagi dengan ini. Yang ini. Kemudian bagian imajinernya kita pisahkan. Ini bagian imajiner dibagi dengan ini. Dapat ini. Jadi ini hasil pembagian dari Z1 dan Z2 seperti ini. Kita ambil contoh misalkan Z1 9 minus 8i, Z2 nya 5 plus 2i. Kalau kita bagi hasilnya seperti ini, 1 minus 2i. Nah, ini kita peroleh dengan cara pembagian seperti tadi. Jadi ini tadi Z1, ini Z2. Ini kita kalikan dengan, jadi pembilang penyebut kita kalikan dengan konjugat dari penyebut. Jadi kita kalikan dengan 5 minus 2i. Nah, ini kalau kita kalikan, ini dikali ini hasilnya ini. Kemudian 5 plus 2i dikalikan dengan 5 minus 2i hasilnya ini. Sehingga Z1 dibagi Z2, 29 dibagi 29, 1, minus 8 dibagi 25, minus 2i. Ini hasil pembagian Z1 dan Z2. Oke, ini ada soal-soal. Saya rasa bisa dicoba masing-masing. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Jadi caranya sama seperti contoh-contoh soal tadi. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian.